mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama, ya. Pada kesempatan ini Tiang akan menjawab pertanyaan dari adik-adik. Pertanyaannya mengenai kesulitan di dalam mengajar. Alhamdulillah untuk sampai saat sekarang ini kesulitan anak-anak itu beraneka ragam. Dari awal saya mengajar dulu sampai saat sekarang ini bermacam-macam bentuknya. Tapi untuk saat sekarang ini pada tahun 2022 ini kesulitannya itu mungkin tidak terlalu banyak. Tetapi justru itu yang membawa dampaknya besar sekali di dalam kehidupan anak-anak saat sekarang ini. Yang mana mereka kelihatannya pintar. Tetapi begitu kita masuk untuk menanyakan tentang pelajaran, mereka kosong. Jadi yang pertama faktor utamanya itu adalah anak-anak bermain HP. Anak-anak yang bermain HP. Mereka tidak membawa HP ke sekolah. Tetapi sampai di rumah mereka akan bermain HP dari pagi sampai mau tidur itu bermain HP. Buktinya yang sering kita dapatkan, anak murid yang sementara bermain HP, ada yang videokan, itu yang dikirim ke sekolah, ke grup sekolah. Sehingga kita tahu anak-anak itu bermain HP. Yang kedua, karena kasih sayang orang tua. Ya, kasih sayang orang tua yang minim sekali. Sehingga anak-anak itu cenderung malas belajar dan sering bolos sekolah. Kadang-kadang yang 1 minggu itu masuknya hanya 2 sampai 3 hari saja. Tentunya kita juga dengan segala macam cara. Tetapi faktor utamanya itu karena kurang kasih sayang orang tua dan terpisahnya orang tua. Ya. Hanya itu saja mungkin untuk kesulitan pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. (1987). Pengangkatan 87. Jadi saya pensiunnya 2024, Desember 2024, lagi 2 tahun. Kira-kira berapa tahun? Berapa jadinya? 87. Iya, 30 lebih. Sudah lama. Iya, sudah lama. 30 lebih jadinya ya. Sudah lama. Baik, dari teman-teman silakan bertanya. Apa lagi yang mau ditanyakan? Sudah kuliah di mana? Dulu Tiang kebetulan pengangkatannya di NTT, Nusa Tenggara Timur, Sumba Barat. Tugas pertama di NTT. Pada saat itu kebetulan kalau kami di sana sangat bersaing sangat ketat dengan sekolah-sekolah yang lain, terutama yang mayoritas ada Katolik dan Protestan. Dan kita satu-satunya pada saat itu SD Islam. Nah, SD Islam ini kita juga bersaingnya ketat sekali sama mereka. Jadi pada saat kita bersaing itu itu sangat-sangat kita saling mendukung satu sama lain apapun bentuknya. Dan pada saat tahun 2000 ada pertama kali adanya Olimpiade itu, saat pertama kali adanya Olimpiade, kami SD Islam itu dari awalnya itu kita tetap yang mendapatkan juara 1. Pada saat itu yang mewakili setiap SD itu hanya 1 orang.
Tidak boleh lebih dari 1 orang. Salah dong bro. Baik, assalamualaikum warahmatullahi Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita haturkan salawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini kami akan memberikan solusi terkait kesulitan yang dialami oleh Ibu Huriyah dalam belajar di kelas. Baik, sebelumnya beliau mengajar di SDN 4 Gerung 4 SDN 4 Dasan Geres. Dasan Geres di kelas 6 ya. Baik, langsung jadi wali kelas kelas 6. Baik, langsung saja. Sekarang permasalahan yang diterima kemarin akan disampaikan oleh Saudari Nur Aini. Baik, dari hasil wawancara kami kemarin, kita menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi sama Ibu Huriyah. Yang pertama, siswa yang broken home atau siswa yang keluarganya, kedua orang tuanya berpisah. Terus yang kedua, berkebutuhan khusus. Yang ketiga, faktor keluarga atau kurangnya perhatian dari orang tua. Terus yang keempat, terjadinya anak-anak yang sering main HP karena gadget, jadi kecanduan. Mungkin hanya itu permasalahan yang dihadapi atau yang ditemukan oleh Bu Huriyah. Dari permasalahan yang dihadapi sama Bu Huriyah, kami akan menjelaskan solusi yang bisa dilakukan oleh guru dan orang tua agar siswa menjadi tidak malas untuk belajar. Baik, solusi yang akan diberikan kepada guru akan disampaikan oleh Saudara Maulana Askan Kasuri. Padanya dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan memberikan solusi terkait peserta didik yang kesulitan dalam belajar. Di sini sudah disebutkan kesulitan dalam belajar, yaitu pertama, siswa yang broken home atau siswa yang orang tuanya berpisah. Baik, saya akan menjelaskan di sini terkait tentang orang tua yang berpisah dengan peserta didik, anak peserta didik. Ya, perlu di sini kita memberikan masukan-masukan kepada orang tua siswa peserta didik ini. Bagaimana caranya agar dia mengontrol anaknya. Misalkan dia berpisah, terus kita bisa bersilaturahim dengan cara baik-baik untuk membicarakan masalah anaknya dengan sekolah. Dan orang tua juga harus peka dalam mendidik anaknya, karena itu adalah merupakan sebuah bagaimana cara ibunya mendidik itu adalah yang terbaik, dan itu merupakan suatu keberhasilan buat ibu. Tentunya di sini kita harus memberikan solusi terkait ibu dan bapaknya. Kita harus mendatangi ibu bapaknya, kita bincang-bincang dengan baik-baik. Yang kedua,
berkebutuhan khusus. Solusi untuk gurunya. Apa? Solusi untuk gurunya. Baik, solusi untuk gurunya, kita juga selaku orang tua harus tetap mengontrol anaknya maupun di luar sekolah maupun langsung saja terkait dengan yang ketiga, faktor keluarga kurang perhatian dan kurang kasih sayang. Di sini yang terlibat di sini adalah guru dan orang tua. Yang paling penting orang tua, bagaimana cara mendidiknya. Dan yang kedua guru itu, sebagai guru itu tidak mudah memang. Kita itu harus banyak intelektual pemikiran, bagaimana cara kita untuk memberikan kenyamanan dalam belajar untuk peserta didik. Entah itu kita bermain-main dalam mengajar, ada waktu serius dan ada waktu bermain. Nah, guru itu juga harus peka dalam mengajar, bisa membedakan waktu yang tepat untuk bercanda dan bisa membedakan waktu yang tepat untuk serius. Guru juga harus banyak-banyak berpikir bagaimana cara untuk siswa peserta didik ini untuk terkait dengan yang keempat, anak yang sering main HP. Nah, di sini kita perlu tahu menjadi guru itu, misalkan ada anak yang kaya, terus dia diberikan main HP sama orang tuanya, lalu kita mendengar laporan dari guru-guru itu, kita sebagai guru itu harus menegur kepada orang tuanya agar supaya orang tuanya itu tidak memberikan sewenang-wenangnya untuk bermain HP. Karena di HP ini banyak potensi-potensi yang cukup negatif dan positif di sini. Tapi di HP ini kan banyak kita ketahui tentang positif dan negatifnya di sini. Tapi anak-anak itu yang lebih bermain itu ke negatifnya, kayak game, kayak video macam gitu. Kita sebagai guru itu harus komunikasikan dengan orang tuanya agar kita bisa mendidik dengan baik, dan kita sebagai guru itu harus menemukan ciri khas kita masing-masing dan harus kita berhasil menjadi guru itu. Guru itu keberhasilannya itu, guru berhasil itu dilihat dari disukai oleh peserta didik. Ya, terkait HP di sini bisa kita komunikasikan sama ibu dan bapaknya agar peserta didik fokus dalam belajar untuk kedepannya. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dijelaskan bagaimana solusi yang bisa dilakukan untuk menghadapi kesulitan dalam belajar. Jadi kesimpulannya itu, baik dari guru maupun orang tuanya harus bisa bekerja sama untuk memberikan memberikan arahan dan perhatian kepada anak murid, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Dari segi gurunya, kita sebagai guru harus bisa berpikir kreatif, harus bisa memberikan pelajaran yang semenarik mungkin agar bisa menarik perhatian atau semangat belajar anak di kelas, agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan pastinya bisa diterima dengan cepat dan baik. Untuk orang tuanya mungkin bisa diperhatikan lebih baik lagi di rumahnya untuk diperhatikan ketika sedang belajar ataupun main HP. Ada kalanya ada waktu memberikan
untuk belajar dan ada kala waktu untuk bermain HP. Jadi mungkin itu saja dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.